Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran, channel yang menjadi referensi kamu mengenai dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, saat ini saya masih berada di Lombok. Kalau sebelumnya saya berada di daerah Segigi dan pilihan menginap saya adalah di Royal Avila Boutique Resort. Nah, sekarang saya pindah ke daerah Kute Lombok. Kali ini pilihan menginap saya adalah Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort. Panjang ya nama hotelnya travelers, tapi mungkin saya singkat aja Pullman Mandalika ya. Nah, sekarang yuk ikutan saya untuk staycation virtual di Pullman Mandalika. Jadi travelers, Pullman Mandalika ini adalah resort bintang 5 yang lokasinya tepat di pinggir pantai Kuta Mandalika. Sesuai namanya, hotel ini dekat banget dengan sirkuit Pertamina Mandalika Internasional. Ini adalah sirkuit yang sering jadi tempat penyelenggaraan MotoGP kelas internasional. Jadi saya memilih hotel Pullman Mandalika ini adalah karena memang saya dan teman-teman saya berencana ingin mencoba fun riding di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional. Nah, pengalaman fun riding di sirkuit Mandalika ini akan saya share di video berikutnya ya travelers. Tunggu aja pengalaman seru ini. Sekarang saya sudah nyampe di Hotel Pullman Mandalika. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa beda. Antara unsur modern dan kearifan lokal, ini mix. Atap-atap bangunan juga tinggi travelers. Sepertinya ini sih mengadopsi dari rumah adat lumbung khas suku Sasak. Jadi dari area drop-off menuju ke lobi jaraknya sekitar berapa ya? 50 meter kali. Area hotel ini memang sangat luas. Terus ada taman-taman bougainville yang terdapat di sisi kiri dan kanan koridor menuju lobi hotel. Ini arrival hall-nya ya travelers. Ada beberapa instalasi seni sepanjang koridor menuju lobi hotel. Jadi travelers, saya baru tahu ternyata Mandalika itu adalah nama sejenis bunga sungsang. Ini tanaman khas yang banyak ditemukan di Lombok dan Bali. Nah, ornamen seni berbentuk bunga Mandalika berwarna bronze ini akan menyambut travelers di sepanjang akses jalan menuju lobi. Sampai di lobi disambut dengan welcome drink sambil duduk di sofa lobi. Jadi lobinya gede dan cakep ya travelers. Ada taman-taman kecil di pinggir lobi, ini memberikan kesan seger. Juga langit-langit lobinya tinggi dan ada lampu berbentuk kerang di plafonnya. Sepertinya lampu ini terinspirasi dari suasana-suasana pantai, suasana-suasana laut, di mana memang Pullman Mandalika ini punya private beach di pantai Kute Lombok ini. Dan sepertinya juga lampu hias ini terbuat dari bahan kulit kerang. Dan di sekitar lobinya ini ruangan-ruangannya luas, tanpa sekat, tanpa penghalang. Jadi kelihatan plong sampai ke ujung di mana kita bisa melihat suasana pantai dari area lobi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, lobinya dirancang dengan konsep terbuka, semi open air. Jadi angin sepoi-sepoi terasa sejuk di tengah cuaca Lombok yang ini memang kerasa cukup panas ya traveler saat kunjungan saya. Saya sih setuju aja kalau konsep lobinya memang terbuka, karena dari sini kita bisa jadi menikmati view pantai selatan dari area Lombok langsung dari atas balkon lobi hotel. Juga sambil melihat area pantai, kita dapat merasakan hembusan angin pantai serta pemandangan pantai yang memukau. Jadi travelers, posisi lobi dan balkonnya ini levelnya lebih tinggi dari area pool dan pantai. Nah, dari lobi kita bisa melihat suasana pool yang cakep ini dengan payung-payung berwarna marun. Kalau nggak ingat bahwa saat itu masih siang dan matahari luar sangat terik, rasanya sih udah pengen nyebur di pool dan main-main air di pantai. Selesai check-in, sekarang saya menuju kamar melewati koridor bagian luar lobi. Jadi travelers, saya menginap di kamar executive room di lantai 4. Nah, dari lobi berjalan menyusuri koridor luar. Karena lobinya berada di lantai 2, jadi saya menggunakan lift menuju lantai 4. Sebenarnya bisa sih naik tangga, tapi karena saya menggunakan koper, maksudnya membawa koper travelers, jadi saya saat itu menggunakan lift untuk menuju kamar. Nah, suasana hotel sih saat itu terasa senang dan sepi ya.
Untuk naik ke kamar menuju lift tidak menggunakan akses card, jadi tamu-tamu atau siapapun bisa langsung menggunakan lift tanpa harus punya kartu akses. Tapi Lombok ini cukup aman ya travelers, jadi nggak usah khawatir. Sekarang saya sudah berada di depan kamar dan inilah kamarnya, kamar tipe eksekutif di Pullman Mandalika Marujani Beach Resort. Travelers, kamar eksekutif ini memang luas ya dan konsepnya minimalis modern. Jadi kamar saya ini letaknya di pojok dan saya dapat melihat view depan dan samping lewat pintu dan jendela kaca di kamar. Kalau tirai jendela dan pintu kaca ini dibuka, maka saya dapat langsung melihat view laut dan view taman depan langsung dari kamar. Jadi bagus banget travelers view-nya. Dan ini membuat saya jadi betah di kamar juga ya kalau tidak ada aktivitas. Kemudian dindingnya berwarna krem bermotif sehingga memberikan aksen yang cukup menarik di dalam kamar. Nah, kamar ini menggunakan warna netral seperti abu-abu dan juga ada unsur-unsur elemen kayunya, kemudian ada warna beige dan juga mix dengan warna putih sehingga membuat suasana dalam ruang menjadi nyaman seperti di rumah. Untuk tempat tidurnya ini ukuran king size, juga ada 2 sofa dengan mejanya untuk santai-santai sambil ngeteh atau ngopi. Ini juga lengkap dengan sajian kue-kue sebagai ucapan selamat datang dari hotel. Penerangannya juga cukup bagus dan terang ya travelers. Juga ditambah adanya lampu baca di kiri dan kanan bed. Ini lengkap dengan colokannya. Buat yang ingin santai-santai sambil mendengarkan musik, ada juga speaker Bluetooth di samping ranjang yang bisa digunakan. Atau kalau mau santai-santai rebahan sambil nonton TV, di kamar juga ada TV ukuran 42 inch lengkap dengan channel-channel nasional dan internasional. Untuk room amenities-nya juga cukup lengkap ya travelers. Di kamar disediakan teh, kopi, gula, ini lengkap, ada gula merah, gula putih, dan gula diet. Juga ada kulkas dan juga tersedia cangkir, gelas, sendok di dalam kamar. Tempat tidurnya dilengkapi headboard ya travelers. Di belakang headboard ini ada meja kerja panjang lengkap dengan kursinya, juga lengkap dengan colokan. Jadi mau kerja buka-buka laptop bisa juga di sini. Lemarinya ada tepat di sebelah kiri pintu masuk ya travelers. Lemarinya ada 3 pintu, pintunya ada motif ukiran khas Sasak. Nah, ini lemarinya cukup gede ya travelers, jadi cukuplah untuk menyimpan pakaian atau pernak-pernik lainnya. Juga ada safe deposit box, gantungan baju, juga ada paper bag yang bisa kita bawa jika diperlukan. Ada juga tas rotan. Nah, untuk tas rotan ini hanya bisa digunakan di hotel saja ya travelers, tidak untuk dibawa pulang. Juga di belakang tempat tidur ada kamar mandi, masih menggunakan pintu bermotif suku khas Sasak. Jadi pintunya ini pintu dorong ya travelers. Kamar mandinya juga gede, ada bathtub yang bisa digunakan untuk berendam. Ini bisa sambil menikmati air hangat. Ada juga meja wastafel dengan dinding full cermin. Dan kemudian toiletnya juga lengkap, ada hand soap, lotion, shower cap, shaver, sikat gigi, semua juga ada. Juga ada hair dryer di dalam kamar mandi. Nah, untuk shower roomnya ini ada di belakang bathtub. Ini menggunakan pancuran tipe hujan dan juga tipe semprot. Kemudian toiletnya juga menggunakan electronic flushing ya travelers. Nah, jadi untuk kamar eksekutif ke atas, kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub ya travelers. Nah, kamar eksekutif ini juga punya balkon tepat di depan tempat tidur. Ini lengkap dengan sofa santai dan mejanya ya travelers. Mau menikmati afternoon tea dengan view pohon-pohon hijau atau view pantai, bolehlah dicoba untuk duduk santai di sini. Tapi kalau kita membiarkan pintu balkon terbuka terlalu lama, maka otomatis AC akan mati karena memang kamar ini dilengkapi dengan fitur hemat energi. Sekarang kita coba breakfastnya travelers. Jadi breakfastnya ini disediakan di restoran air. Jadi letaknya turun 1 lantai dari lobi, atau kalau travelers dari area kamar ini bisa turun menggunakan lift ke lantai 1
dan berjalan lurus melalui area pool menuju Segara Resto. Jadi kita akan masuk kalau dari area pool dari pintu belakang. Restoran Ayan ini berada di pinggir kolam dan juga dekat dengan pantai ya, dengan dinding kaca. Jadi kalau mau breakfast, lunch atau juga dinner, jadi traveler bisa pilih duduk dekat dinding kaca sambil menikmati view pantai dan view pool atau kolam renang. Atau kalau mau di area outdoornya juga bisa ya. Dan di sini tersedia kursi-kursi dekat kolam renang yang gede. Jadi traveler bisa menikmati suasana sunset dengan santai. Untuk menu breakfastnya, makanannya lumayan lengkap dan lumayan variasi. Ada menu Indonesia, ada Asia, ada menu Eropa, dan ini dikelompokkan sesuai jenisnya ya travelers. Untuk menu Asia ada noodle, ada dimsum, juga banyak lainnya. Untuk menu Eropa juga macam-macam ya travelers, ada kentang, ada French fries, ada sosis, ada apa lagi ya, banyak deh, pizza juga ada. Buat yang diet, ada granola, ini biji-bijian ya travelers, dicampur madu pasti enak dan kaya serat. Juga madunya pilihannya juga macam-macam ya travelers. Mau salad juga ada tersedia dengan berbagai pilihan salad. Untuk menu tradisional Lombok, menu lokal ada nasi puyung Lombok. Jadi ini seperti nasi campur ya travelers dengan bumbu khas Lombok. Untuk minumannya juga macam-macam ya travelers, ada fresh juice ini dengan aneka buah, juga ada jamu-jamuan. Untuk yang alergi atau butuh makanan yang free gluten, ini juga tersedia. Untuk anak-anak, nah ini juga banyak pilihannya travelers, ada waffle, ada rambut nenek, ada gelato, mantap pokoknya. Informasi mengenai makanan yang disajikan juga cukup lengkap ya travelers, karena di setiap jenis makanan, kelompok-kelompok makanan itu ada tulisan yang menyajikan informasi atau reminder tentang makanan yang akan kita pilih. Jadi duduk sambil menikmati breakfast dengan view pantai, view kolam, itu rasanya sesuatu banget ya travelers, cakep. Dan juga apalagi makanannya juga enak ya, bumbu-bumbunya pas dan punya rasa yang bisa menggugah selera. Jangan lupa di sini juga ada makanan-makanan khas Timur Tengah yang bisa kita pilih. Juga ada pilihan aneka sushi untuk menu yang mewakili Asia. Kalau travelers bawa anak, di samping resto ada Kids Club travelers. Jadi Kids Club ini aneka permainannya juga cukup lengkap. Mulai dari main tradisional sampai dengan yang modern. Kemudian ada beberapa buku bacaan. Anak-anak pasti suka dengan Kids Club ini. Sekarang kita lanjut kemana nih travelers? Namanya juga Pullman Mandalika Beach Resort. Nah, kita harus cobain dong bagaimana pantainya. Sebelum ke pantai, kita nikmati dulu suasana di area pool. Jadi Pullman Mandalika ini punya banyak kolam renang ya travelers. Tinggal pilih yang mau yang mana. Karena ada banyak. Kolam dewasa ada tepat di depan air resto. Ini kolamnya gede banget. Ada air pancur. Kemudian jadi sambil breakfast kita bisa mendengar suara air. Pasti suasana menjadi kerasa nyaman. Nah, kolam keluarga ada lagi travelers. Ini kolamnya jauh lebih gede. Pasti puas renang di sini. Ini kolamnya keren banget. Apalagi view-nya langsung ke pantai. Ini mah infinity pool banget. Jadi yang mau santai-santai atau jemur, juga banyak kursi yang tersedia lengkap dengan payungnya. Di sebelah kolam renang yang gede ada pool bar, ini bisa pesan minuman atau mau ngemil-ngemil habis renang. Untuk kolam renang anak juga ada ya travelers, ini letaknya agak di pinggir, ada 2 kolam lagi. Nah ini juga kolam renang anak, view-nya juga langsung ke pantai. Nah dari kolam renang sekarang kita menuju pantai. Jadi pantainya namanya Pantai Kute. Ini private beach untuk hotel Pullman. Jadi ini pantainya bagus banget travelers. Pasirnya putih, bersih. Terus di sebelahnya ada bukit hijau. Pokoknya pemandangannya eksotik banget travelers, keren.
Nah, di area pantai ini juga tersedia kursi-kursi untuk saat betting atau sekedar main pasir di pantai. Nah, kalau menjelang sunset, view-nya bagus banget, travelers. Duduk di tepi kolam atau di pantai pasir putih sambil melihat sinar matahari yang mulai redup dan langit berubah menjadi jingga. Ini cakep banget, travelers. Ini benar-benar jadi golden moment. Selain di area pantai, travelers, kita juga bisa menikmati sunset dari lobi hotel. Dari sini juga terlihat kolam renang dan pantai dengan langit berwarna jingga. Cakep banget ya. Bagusnya lagi, jadi pihak hotel yang membuat banyak fasilitas supaya tamu hotel bisa menikmati sunset dengan bebas dan leluasa. Dan memang pantai ini dibuat menjadi salah satu keunggulan Hotel Pullman Mandalika ini ya. Mau main di pantai meski sunset belum tiba, ya bisa juga lah sambil main-main pasir. Di dekat area pantai, di pasir putihnya ada juga mainan catur raksasa. Ini bisa juga kita main voli pantai kalau datang dengan rombongan atau sekedar jogging. Nah, sudah disediakan trekkingnya. Mau santai-santai di gubuk-gubuk ini juga bisa, travelers, atau mau sambil baca, sambil dengar musik di sini rebahan. Waduh, ini pasti suasana yang menyenangkan ya. Nah, saat malam vibes di pantai juga beda, travelers. Ada lampu-lampu yang kasih suasana jadi lebih romantis. Bisa ikut acara barbecue juga di Segara Resto. Jadi ini lokasinya di sisi kanan kolam renang. Nah, resto ini memang dekat dengan kolam, jadi memang didesain dengan suasana-suasana pantai dan juga menu-menu yang disajikan ini adalah terutama menu-menu seafood. Menikmati suara ombak sambil makan dengan suasana romantis, ini pasti menjadi unforgettable moment bagi travelers. Nah, sekarang apalagi nih fasilitas yang ada di Pullman Mandalika? Yuk kita cobain fitness stationnya. Jadi fitness station ini letaknya ada di bagian depan hotel ya. Fasilitas fitnessnya juga cukup lengkap dan bisa menggunakan beberapa peralatan. Yang mau exercise untuk latihan beban bisa, atau sekedar latihan kardio ini juga bisa. Kalau travelers butuh duit cash atau kehabisan duit, nggak usah khawatir. Nah, di depan hotel juga tersedia ATM. Mau ngadain acara dengan kapasitas yang besar, nah di sini juga tersedia ballroom. Letaknya di depan gedung dan terpisah dari bangunan hotel. Jadi fasilitas ballroom ini luas dan lengkap. Kalau badan pegel-pegel, capek-capek, bisa mampir ke spa hotel. Nah, satu lagi ya travelers, jadi hotel ini sangat dekat dengan Bukit Seger. Cuma 3 menit dengan mobil, atau kalau mau jalan kaki ya bisa ditempuh dengan 10 menit. Nah, dari Bukit Seger ini kita bisa lihat view sirkuit Mandalika. Nanti ya travelers, saya ulas lebih lengkap lagi mengenai Bukit Seger ini. Oke travelers, virtual tour kita sudah selesai. Sekarang saya mau jalan-jalan menikmati wisata-wisata di sekitar Lombok. Ada Desa Sembalun di kaki Gunung Rinjani, ada Bukit Solong, atau mau menikmati ayam taliwan langsung dari lokasinya juga bisa. Terima kasih ya travelers, nanti saya akan posting video-video terkait dengan spot-spot wisata di area Lombok. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. See you. Thank you.